Dan anyir darah keluar dari seluruh kulit tubuh makhluk itu, membuat Alit merasa tidak nyaman dalam gendongannya. Dua taring dan kuku-kuku runcingnya siap untuk mencabik-cabik tubuh Alit. Alit berusaha meronta sekuat tenaga dan menangis keras, tapi dia benar-benar tidak berdaya dalam cengkeraman makhluk itu. Alit susah bernafas dan semakin lemah, sehingga tidak bisa menggunakan kemampuan supranaturalnya untuk melindungi dirinya sendiri. "Simbo, jangan lukai Alit, Bo!" teriak Ratri. Sementara itu pandangan Wibi tertuju pada tubuh gadis kecil yang tergeletak tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Ayu, kamu kenapa?" Wibi segera berlari mendekat dan menggendong tubuh Ayu di bawahnya ke pinggir kamar. Tubuh itu tergolek lemah tak sadarkan diri. "Ratri, seperti janji Simbo, malam ini akan Simbo tuntaskan semua. Setelah membunuh anak keduamu ini, kamu dan Ayu akan aku jadikan tumbal untuk Wewe Gombel, Baurekso penghuni pohon asem tua itu." "Hehehehehe," kata Mbok Sum dengan suara berat sambil terkekeh-kekeh. Terlihat mata besarnya berwarna merah melotot memandang ke arah Ratri. "Jangan, Mbok, jangan ambil anakku," teriak Ratri. Wibi tertegun menyaksikan kejadian mistis di depan matanya. Baurekso Wewe Gombel yang merasuki tubuh Mbok Sum mengakibatkan tubuhnya bertransformasi menjadi nenek bongkok. Makhluk setengah lelembut dalam wujud yang sangat mengerikan. Lelembut itu benar-benar muncul dan mengikuti kelahiran anakku, kata Wibi dalam hati teringat kata-kata Mbok Sum dahulu. Mas Wibi, aku takut terjadi sesuatu pada Alit. Mungkin ini salahku, kenapa tidak menuruti kata-kata Simba untuk memberikan sesajen pada Baurekso Wewe Gombel, kata Ratri dengan nada panik. "Tidak, Rat, ini bukan salahmu, tapi salah Simbo sendiri. Dia sebelumnya sudah terikat perjanjian dengan Baurekso Wewe Gombel dengan cara mengorbankan satu persatu keluarga Ndoro Sastro menjadi tumbalnya," kata Wibi. Wibi berpikir keras untuk menghadapi kejadian ini. Bagaimana dia akan melawan makhluk setengah lelembut yang bersemayam dalam tubuh Mbok Sum sekaligus menyelamatkan Alit yang berada dalam cengkeraman makhluk tersebut? Dia teringat tulisan di buku primbon bahwa bayi sungsang memiliki kemampuan supranatural untuk mengendalikan lelembut. "Hanya Alit yang bisa mengatasi ini semua, Rat," kata Wibi sambil memandang Ratri. "Bagaimana mungkin, Mas? Alit saja berada dalam kekuasaan Simbo. Aku takut dia akan terbunuh." "Panggil dia, Rat. Sadarkan Alit kembali sebelum Simbo melaksanakan niatnya untuk membunuhnya. Bukankah kalian bisa saling berkomunikasi secara batin? Baiklah, akan aku mencoba membangunkan Alit." Ratri terlihat memejamkan matanya. Dalam bayangannya, Ratri melihat Alit telah tumbuh menjadi seorang bocah yang lucu. Dia tidak ingin kebahagiaan ini terenggut karena ulah Simbonya. Alit harus diselamatkan. Ratri memohon pada Gusti Allah agar keluarganya diberi kekuatan dan keselamatan. Kemudian perlahan-lahan Ratri membuka matanya dan menatap tajam ke arah Alit. "Alit anakku, bangunlah nak. Ini ibu. Ibu dan ayah akan segera menolongmu." Terjalin ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak. Alit menangkap getar-getar halus yang terpancar dari hati melalui mata Ratri. Getar-getar halus itu semakin kuat dirasakan oleh Alit. "Ibu." Ratri mendengar namanya disebut lirih. Suara itu menggema di rongga kepalanya. "Bangunlah Alit, anakku." Terlihat Ratri meneteskan air mata. Dia tidak tahan melihat tubuh anaknya berada dalam cengkeraman Mbok Sum, sedangkan kuku-kuku runcingnya siap menembus leher Alit. Mbok Sum merasakan getaran aura tubuh Alit semakin menguat. Dia tidak ingin Alit kembali sadar dan pulih kekuatannya. Mbok Sum mengalihkan perhatiannya pada Ratri dan menatap tajam padanya. "Hentikan Ratri, atau akan aku robek-robek tubuh anakmu." Terdengar suara berat dari mulut Mbok Sum. Sementara itu Wibi mencari seblak atau sapu lidi yang sering digunakan untuk membersihkan kasur.
Seblak kasur merupakan salah satu alat untuk mengusir lelembut. Begitu tertulis dalam buku Primbon. Berbekal alat itu, Wibi mencoba menghadapi Mbok Sum, makhluk setengah lelembut tersebut. Makhluk ini mungkin saja bisa melukai Alit ataupun diriku. Karena dia menggunakan tubuh Simbok, aku harus berhati-hati, kata Wibi dalam hati sambil berjalan ke arah Mbok Sum. Tiba-tiba Mbok Sum mengangkat tubuh Alit dan mendekatkan kuku runcingnya ke dada Alit. "Jangan!" teriak Wibi sambil mengacungkan seblak sapu lidinya. Mbok Sum menghentikan tindakannya. Diperhatikannya apa yang dibawa Wibi. Perlahan Mbok Sum melangkah mundur seperti ada yang membuatnya takut. Serta merta Wibi mengayun-ayunkan seblak itu ke arah Mbok Sum. Mbok Sum berkali-kali menangkis dengan tangan kanannya. Sungguh di luar dugaan Wibi, makhluk yang bersemayam dalam tubuh Mbok Sum menjerit kesakitan hingga menggendorkan cengkramannya pada tubuh Alit. Alit dapat sedikit bernafas dan mengembalikan kemampuan supranaturalnya. Wibi melihat di tengah-tengah dahi Alit muncul bulatan seperti mata yang berkilat memancarkan cahaya putih menyilaukan. Mata ketiga. Benarkah apa yang sedang kulihat ini? Seperti waktu di rumah sakit dulu. Bulatan di dahi Alit itu seperti apa yang pernah aku lihat setelah Alit dilahirkan. Bedanya sekarang bulatan itu memancarkan cahaya. Mungkin di situ letak kekuatan supranatural anakku, kata Wibi. Tiba-tiba secepat kilat meluncurlah dua bayangan anak kembar berwarna putih dan kuning menerjang makhluk itu. Siapakah mereka itu sebenarnya? Bukankah mereka telah lenyap oleh kuku-kuku runcing Mbok Sum? Bayangan putih menghantam dada Mbok Sum, sedangkan bayangan kuning menyahut tubuh Alit. Makhluk itu sedikit terhuyung ke belakang. Alit pun berhasil direbut dan diserahkan kembali pada Ratri. Kedua bayangan anak kembar kembali menyerang makhluk itu lagi. Wibi pun berusaha memukulkan seblak sapu lidi ke tubuh Mbok Sum, dengan harapan makhluk itu segera keluar dari tubuh Mbok Sum. Karena merasa kesakitan, makhluk itu semakin marah dan menunjukkan kekuatan aslinya. Kekuatan dari sosok Mbau Rekso Wewe Gombel. Tubuh Mbok Sum menjadi tegak dan kedua tangannya berayun-ayun sangat cepat, serta muncullah tangan-tangan yang lain untuk melindungi tubuhnya dari terjangan kedua bayangan anak kembar. Terjadi adu kecepatan dan adu kekuatan di antara ketiga makhluk gaib itu. Berkali-kali bayangan anak kembar itu terpental akibat gibasan tangan Mbok Sum. Tapi secepat kilat itu pula mereka menerjang Mbok Sum kembali. Mbok Sum yang telah dirasuki kekuatan Bau Rekso Wewe Gombel tidak bergeming mendapat serangan tersebut. Wibi pun terpaksa menjauh untuk menghindari ayunan kuku-kuku runcing makhluk tersebut. Kedua bayangan anak kembar itu terlihat menghentikan serangannya sambil mencari celah kelemahan makhluk setengah lelembut itu. Mereka mengambil posisi berhadapan dengan Mbok Sum. Perlahan-lahan tubuh bayangan mereka bersatu dan terpancar cahaya kuning menyelubungi mereka. Cahaya kuning itu semakin pekat warnanya dan berubah menjadi bola api merah menyala, menandakan kekuatan mereka menjadi berlipat ganda. Secepat kilat bola api itu meluncur bagai panah api menghantam Mbok Sum. Tetapi tubuh Mbok Sum yang telah dirasuki Mbau Rekso Wewe Gombel ternyata mempunyai kekuatan yang lebih besar dari mereka. Mbok Sum menjulurkan kedua tangannya menangkap bola api itu. Di tangan Mbok Sum bola api tersebut membesar dan keluar pancaran-pancaran lidah api yang begitu banyak. Lidah api itu menyerang dan melilit membungkus tubuh Mbok Sum. Kini tubuh Mbok Sum terlihat seperti bara api yang menyala-nyala. Tubuh Mbok Sum pun menggeliat menahan serangan itu. Untuk beberapa saat lamanya belum ada tanda-tanda kalau makhluk itu dapat dilumpuhkan. Sementara itu, Alit telah kembali ke pangkuan ibunya. Ratri memeluk erat anak keduanya itu. Siapa sebenarnya kedua bayangan itu, anakku? Tanya Ratri dalam hati. Mereka itu saudaraku, ibu. Merekalah yang menyertai kelahiranku di dunia ini. Kakakku, Kakang Kawah, dan adikku, Adi Ari-Ari. Terdengar jawaban menggema di kepala Ratri. Dalam kepercayaan Jawa, sebelum bayi lahir didahului dengan keluarnya air ketuban yang disebut sebagai Kakang Kawah, dan setelah bayi lahir diikuti keluarnya plasenta atau ari-ari yang disebut sebagai Adi Ari-Ari.
Mereka berdua mempunyai peran masing-masing untuk menjaga dan melindungi jabang bayi. Sepertinya makhluk setengah lelembut itu terlalu tangguh untuk kedua saudara Alit, kata Wibi ketika memperhatikan bara api itu semakin memudar warnanya. Bara api itu kemudian terlihat mulai retak-retak dan keluar pancaran cahaya putih keperakan dari retakan tersebut. Kakang Kawa dan Adi Ari-Ari adalah pelindung gaib untuk jabang bayi yang baru dilahirkan. Seandainya mereka kalah, siapa lagi yang akan melindungi Alit? Wibi semakin khawatir. Dia pun tidak bisa berbuat banyak untuk menolong mereka. Wibi teringat mimpinya tentang kendil yang berisi ari-ari Alit yang akan dibawa pergi. Apakah itu firasat bahwa mereka akan pergi dan tidak bisa menolong Alit? Duh, Gusti Allah, tolonglah keluargaku dari gangguan makhluk jahat itu, pinta Wibi dalam hati. Bara api itu pun akhirnya pecah dan kembali ke bentuk semula menjadi bayangan kembar putih dan kuning. Sementara Mbok Sum semakin ganas. Makhluk itu menatap tajam dan berjalan mendekati Ratri yang sedang menggendong Alit. Mulutnya terbuka memperlihatkan gigi-gigi taringnya. Kedua tangannya terentang dengan kuku-kuku runcing, siap mencabik-cabik tubuh Ratri dan anaknya. Perlahan jarak mereka semakin dekat. Tidak ada pilihan lagi bagi Wibi untuk menghadapi Mbok Sum secara langsung. Dengan seblak sapu lidi yang masih digenggamnya kuat-kuat, Wibi bersiap menghadang langkah Mbok Sum. Sementara dua bayangan kembar berada di depannya. Ratri semakin khawatir dengan situasi itu. Mungkinkah mereka bertiga dapat menghentikan sepak terjang makhluk setengah lelembut itu? Kedua bayangan kembar kembali menerjang Mbok Sum. Mereka bergerak sangat cepat mengitarinya dengan arah yang saling berlawanan. Terjadi pusaran angin dan hawa panas menyelimuti tubuh Mbok Sum. Mereka mencoba untuk menguraikan tubuh makhluk setengah lelembut tersebut. Mereka mencoba memisahkan secara paksa Baurek Sawewe Gombel yang bersemayam dalam tubuh Mbok Sum. Terlihat serpihan-serpihan kulit makhluk setengah lelembut itu terlepas dari tubuhnya dan berterbangan. Sepertinya Baurek itu terikat kuat pada tubuh Mbok Sum. Bayangan kembar itu akan menyeret paksa Baurek Sawewe Gombel agar keluar dari tubuh Simbok, kata Wibi dalam hati. Dia merasa ngeri menyaksikan pergulatan itu. Mbok Sum menggeliat, kedua lengannya merapat ke tubuh. Tubuhnya menegang menahan arus pusaran angin agar tidak melepas ikatan selendang yang mengikat Baurek Sawewe Gombel pada tubuhnya. Perlahan-lahan kedua tangannya bergerak menyilang di depan dada dan telapak tangannya membuka menghadap ke dalam. Kuku-kuku runcing pada kedua tangannya terlihat semakin memanjang hingga menyentuh dan menembus dinding pusaran angin. Sepertinya usaha mereka belum bisa melumpuhkan Simbok. Makhluk itu terlalu tangguh bagi kedua saudara Alit, kata Wibi ketika melihat dinding pusaran angin itu mulai robek. Akhirnya, dinding pusaran angin itu benar-benar robek dan terdengar jeritan menyayat hati. Terlihat percikan api dan asap putih keluar dari robekan tersebut. Pusaran angin itu semakin mereda, kemudian berhenti, dan kedua bayangan kembar hilang lenyap bagai ditelan bumi. Tercium bau busuk gosong memenuhi kamar tidur Wibi, dan Mbok Sum masih berdiri tegak dengan kuku-kuku runcingnya. Dia bersiap menerjang ke arah Ratri untuk merebut Alit yang berada dalam gendongannya. Wibi segera melangkah mundur mendekati Ratri. Seblak sapu lidi kembali diayun-ayunkan untuk menghalangi langkah Mbok Sum yang semakin mendekati Ratri. Tetapi makhluk itu semakin kuat. Mbok Sum kemudian mengibaskan tangan kanannya. Fush! Tercipta hembusan angin sangat kuat menerjang tubuh Wibi. Dia terlempar ke samping dan jatuh bergulung-gulung di lantai. "Mas Wibi!" teriak Ratri. Dia mencemaskan keselamatan suaminya. Tetapi Wibi segera bangkit dan mendekati Ratri kembali. "Awas Ratri, Simbok semakin ganas. Lebih baik kita menghindar saja." Mereka melangkah mundur mencari jalan keluar. "Tapi mas, kita tidak bisa keluar. Lihat, pintu itu ada di sana." Mereka baru menyadari kalau pintu untuk keluar kamar ada di belakang tubuh Mbok Sum. Ratri semakin ketakutan dan keluar keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dipeluknya tubuh Alit erat-erat. "Alit, ibu takut kehilanganmu. Simbok terlalu kuat untuk kedua saudara gaibmu,"
apalagi bagi ayahmu. Duh Gusti Allah, berilah mereka kekuatan untuk menghadapi Mbok Sum, kata Ratri. Tubuhnya gemetar, ngeri melihat penampakan Mbok Sum. Tak terasa menitik air matanya mengenai dahi Alit. Alit pun merasakan kegelisahan dan kekhawatiran ibunya. Ibu, berdoalah. Dengan bantuan Kak Ayu mungkin mereka dapat mengalahkan bau rekso itu. Kata-kata Alit kembali menggema di rongga kepala Ratri. Benarkah? Bagaimana caranya anakku? Tanya Ratri penuh harap. Dilihatnya dahi Alit. Di tengah-tengahnya muncul kembali bulatan berkilat, memancarkan cahaya putih menyilaukan mata. Tiba-tiba saja, entah dari mana kedua bayangan putih kuning itu muncul kembali dan melesat ke arah Ayu. Mereka masuk ke dalam tubuh Ayu melalui ubun-ubun kepalanya. Tubuh Ayu yang masih tergolek tak sadarkan diri di lantai itu berpendar dan cahaya putih kuning menyelubungi tubuhnya. Tubuh Ayu kemudian melayang dan berdiri tegak satu jengkal di atas lantai. Matanya berkilat memancarkan cahaya putih menyilaukan. Kedua tangannya menjulur ke bawah sedikit terlentang. Aku segera menghentakkan kakinya. Dia pun terbang melayang menerjang menyambut tubuh Mbok Sum yang bergerak ke arah Ratri. Terjadi benturan dan terdengar suara amat keras. Meskipun ukuran tubuh Mbok Sum 3 kali lipat lebih besar dari tubuh Ayu, tubuh Mbok Sum dapat terdorong ke belakang beberapa langkah. Takkan kubiarkan kau melukai Alit dan ibuku, kata Ayu dengan suara mendesis. Jangan harap kau dapat menghalangiku. Ratri adalah milikku, kata Mbok Sum dengan suara berat. Ayu melayang turun kembali, tetapi kaki itu tetap tidak menyentuh lantai. Dia berjalan melayang ke arah Mbok Sum kembali. Terlihat Mbok Sum mengayun-ayunkan kedua tangannya dengan cepat untuk menyambut kedatangan Ayu. Kembali tubuh mereka berbenturan, tapi kali ini Ayu berhasil memegang kedua tangan Mbok Sum dengan kuat. Terjadi tarik-menarik di antara keduanya. Mbok Sum berusaha menggigit Ayu, tetapi sepasang taring itu tidak mampu menembus selubung cahaya yang menyelimuti Ayu. Kembali Mbok Sum mencoba membuka mulutnya terbuka lebar-lebar. Dia ingin memakan tubuh Ayu dari kepalanya. Terlihat dua pasang gigit taring siap untuk merobek-robek kulit kepala Ayu. Ketika jarak kepala mereka semakin dekat, Ayu pun membuka mulutnya. Secepat kilat meluncur bayangan kuning dari mulut Ayu, menerjang mulut Mbok Sum dan masuk ke dalam perutnya. Mbok Sum seperti tersedak dan terdorong mundur beberapa langkah. Mbok Sum menggeliat. Tubuhnya meregang dan perlahan-lahan terangkat ke atas. Terdengar erangan panjang dari mulut makhluk setengah lelembut itu. Ayu segera melepaskan pegangannya pada kedua tangan Mbok Sum. Mbok Sum semakin menggeliat dan kedua tangannya bergerak tak beraturan. Beberapa kali dia berteriak mengerang panjang. Tiba-tiba kedua tangannya bergerak memegangi perutnya sambil mengerang kesakitan. Rupanya bayangan kuning yang masuk ke tubuh Mbok Sum sedang mengoyak isi perutnya. Bayangan kuning itu seperti sedang mencari sesuatu. Sejurus kemudian terlihat perut Mbok Sum robek diiringi erangan panjang menyayat hati. Menyemburlah darah merah kecoklatan dari luka robek itu. Kemudian keluarlah bayangan kuning sambil membawa selendang pendek berwarna putih. Tubuh setengah lelembut Mbok Sum kehilangan kekuatannya setelah selendang itu lepas dari tubuhnya. Dia terhuyung beberapa langkah ke belakang dan jatuh terlentang tak berdaya di atas lantai kamar. Tubuh Mbok Sum berpendar mengeluarkan cahaya putih keperakan. Cahaya itu menyeret keluar tubuh bayangan nenek bongkok dari tubuh Mbok Sum. Mbok Sum kembali dalam bentuk tubuh aslinya, sedangkan tubuh bayangan nenek bongkok perlahan-lahan berubah menjadi tubuh halus Mbau Rekso Wewe Gombel. Sesosok perempuan cantik bermata besar dengan sepasang payudara besar menggantung hingga ke perutnya. Rambutnya panjang, terlihat terurai menutupi sebagian payudara besarnya. Mbok Sum, kau telah gagal memenuhi perjanjian ketigaamu. Aku ambil kembali kehidupan abadi dari ragamu, dan kau akan mengabdi selamanya padaku, kata Mbau Rekso Wewe Gombel sambil terkekeh-kekeh. Tubuh halus Wewe Gombel perlahan-lahan memudar dan menjadi segumpal cahaya putih.
Cahaya itu kemudian melesat cepat menembus langit-langit kamar menuju ke pohon asem tua di kebun kosong pinggir Bengawan Solo. Tubuh Mbok Sum telah kembali dalam bentuk aslinya, muda dan cantik, tetapi ada luka robek di bagian perutnya. Kemudian perlahan-lahan seperti ada yang menyedot seluruh cairan tubuhnya. Tubuh Mbok Sum menyusut dari arah kaki menuju kepala hingga tinggal tulang berbalut kulit saja. Tubuh itu semakin kering dan menjadi terlihat sangat tua. Mbok Sum menemui ajalnya setelah selendang putih, bukti perjanjian ketiganya dengan Paurekso Wewe Gombel, dicabut dari tubuhnya. Selendang putih yang dibawa Ayu itu perlahan melapuk menjadi debu tertiup angin, dan Ayu jatuh terkulai di lantai kamar bersamaan dengan keluarnya dua cahaya putih dan kuning dari tubuhnya. Kedua cahaya itu melesat cepat ke arah alit dan masuk ke dalam dahinya. Sejenak terlihat kembali oleh Wibi bulatan berkilat menyilaukan di tengah dahi alit. Mata ketiga itu dimiliki oleh alit. Benarkah karena dia sungsang sewaktu dalam kandungan? Wibi memperhatikan alit. Ada apa, Mas? Melihat alit sampai begitu seriusnya. Alit bisa berkomunikasi dengan kembaran gaibnya, yang berarti dia juga bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib atau lembut lainnya. Wibi diam sejenak. Terus Ratri penasaran dengan apa yang ada dalam benak Wibi. Alit akan diikuti oleh lelembut sepanjang hidupnya, seperti kata Simbok. Mengapa begitu, Mas? Apa itu kecerobohan kita dulu karena melanggar pantangan leluhur? Aku tidak tahu, Rat. Ini masih menjadi misteri bagiku. Tapi yang penting berakhir sudah perjanjian ketiga Mbok Sum dengan Paurekso Wewe Gombel, kata Wibi. Iya, Mas. Berakhir pula tradisi bancaan dan sesajen di keluarga kita ini, kata Ratri menambahi. Kalau kamu mau melanjutkan bancaannya juga gak apa-apa, Rat, kata Wibi sambil tersenyum. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Gusti Allah atas limpahan berkah dan rahmatnya. Kalau sesajennya, Mas? Tanya Ratri sedikit gemetar saat menyebut kata sesajen. Dengan bunga kantil juga. Kamu mau seperti Simbok, Rat? Wibi menatap dalam-dalam bola mata Ratri. Ratri hanya menggeleng dan tersenyum manis. Dia kemudian memeluk erat Alit yang berada dalam gendongannya. Alit adalah bayi sungsang dalam keluarga Wibi dan Ratri. Karenanya dia memiliki energi yang lebih besar dari bayi yang dilahirkan normal. Dalam perjalanan kehidupannya, Alit ibarat matahari yang akan menjadi daya tarik bagi makhluk-makhluk gaib atau lembut yang ada di sekitarnya. Mereka berusaha untuk mendekati Alit karena mempunyai maksud dan tujuan tertentu, atau hanya sekedar mendekat untuk dijadikan temannya. Tamat. Sesajen merupakan tradisi kuno masyarakat Jawa yang harus disikapi secara bijak karena menyertakan kekuatan gaib selain Gusti Allah. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini hingga selesai. Terima kasih juga untuk penulisnya, Pomo Wica. Terima kasih ya. Sampai jumpa teman-teman di kisah lainnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit dulu ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.